Tuh. Wah, apaan nih? Dulu deh. Mumpung gak ada orang. Tahu pergi. Kerja. Kita mikir apa ya? Oke, kembali lagi nih channel kesayangan kita, Mufid Suryani. Oke, hari ini tadi kesandung masuk rumah karena mungkin ini berantakan. Kalau yang berantakin, unitnya belum beresin. Tapi ada apa ya di dalamnya ya? Kok bisa sengaja ditaruh di situ ya? Coba kita lihat ya. Jelasin 17 usaha yang masih laris saat pandemi COVID-19 ya, supaya bisa jadi buat ide yang lain, guys. Permintaannya guys. Oke, coba kita lihat ya, apa aja 17 usaha yang masih laris, yang saat ini masih laku keras. Karena kita tahu ya, banyak usaha-usaha yang pada tutup, yang belum tikar. Karena apa? Karena tidak laku. Nah, kita akan bahas 17 usaha yang masih laris di saat pandemi COVID. Oke, ini kita taruh dulu. Oke, kita buka ya. Guys, kita lihat dari contoh dari Google dulu ya guys. Karena informasi yang bisa kita tahu dari Google dulu ya, nanti baru kita akan bahas secara satu persatu. Let's go. Oke, yang pertama bakso, mie ayam. Nah, ini usaha legend banget ya. Apalagi ditambah nggak pernah kena badai. Karena kenapa? Karena rata-rata orang Indonesia itu suka banget yang namanya dengan bakso, bulat. Terus apalagi ada lagi mie ayam juga menjadi pasangan yang pas buat bakso juga. Nah, ini rata-rata di seluruh daerah hampir masih sangat laris diminati oleh masyarakat. Jadi mau pandemi mau tidak, rata-rata pedagang bakso masih tetap aman. Yang selanjutnya, yang kedua, martabak. Nah, martabak juga salah satu cemilan yang disukai oleh masyarakat, sehingga ketika misalnya sedang berkumpul dengan keluarga, rasanya ada yang kurang kalau tidak ngemil. Jadi salah satu pilihan cemilan yang sangat diminati yaitu adalah martabak. Bisa martabak manis, bisa martabak telur, dan rata-rata ketika menjelang malam itu pedagang martabak laris, sehingga mau pandemi atau tidak tetap aman dan tetap laris. Jadi itu bisa jadi salah satu ide buat teman-teman yang pengen bangun usaha, sehingga bisa tahu nih saat badai corona atau musim hujan atau musim yang dimana bisa menurunkan penjualan. Nah, salah satu usaha martabak itu aman dan tetap bisa bertahan pada saat ada pandemi corona maupun ada bencana yang sekiranya bisa menurunkan penjualan. Yang selanjutnya adalah layangan. Nah, layangan pada saat pandemi ini meningkat sangat drastis. Karena kenapa? Anak-anak banyak yang bosan di rumah, sehingga akhirnya dia bermain layangan, di mana layangan bisa membuat imunitas anak meningkat. Karena kenapa? Karena bahagia, karena senang. Nah, itu bisa menjadi salah satu
pencegah si COVID ya. Dan usaha layangan rata-rata di bulan 5, 6 bulan Mei atau bulan Juni kemarin itu luar biasa meningkat. Bahkan banyak sekali yang mencari layangan untuk bisa dijual kembali. Dan jadi buat rekan-rekan yang masih punya modal sedikit bisa tuh untuk jualan layangan. Yang selanjutnya konveksi masker. Wow, semenjak COVID diumumkan di televisi, di media-media, rata-rata masyarakat langsung mencari masker untuk membelinya. Nah, di saat new normal ini kebutuhan masker sangat dibutuhkan masyarakat, karena kenapa? Wajib sekali kemana-mana masyarakat menggunakan masker. Nah, usaha masker ini dibilang masih laris, sehingga cukup menjanjikan buat rekan-rekan, teman-teman yang pengen usaha tapi modalnya nggak terlalu besar, yaitu bisa usaha masker. Nah, yang selanjutnya adalah hewan kurban. Nah, baru-baru ini kan kita kemarin telah melaksanakan Idul Adha ya teman-teman. Saya kira hewan kurban itu akan menurun nih pembelinya, tapi ternyata bahkan ada teman saya yang dari Jombang aja itu bilang bahwasanya dia kehabisan nih untuk membeli hewan kurban yang akan dikurbankan pada Idul Adha kemarin. Nah, ternyata antusias masyarakat untuk berbagi sangat tinggi teman-teman, sehingga akhirnya apa, hewan kurban menjadi salah satu tujuan buat mereka-mereka yang ingin berbagi teman-teman, berbagi di saat hari yang sangat baik. Dan berarti ini juga bisa menjadi salah satu teman-teman ide bagaimana kalau ingin usaha hewan kurban. Karena kenapa? Memang sih setahun sekali, tapi kalau sekalinya jualan itu bisa menutupi teman-teman selama setahun, jadi sama aja gitu. Tetap mau usaha yang dapatnya sebulan sekali sama yang setahun sekali bisa dibilang hampir mirip. Apalagi kalau teman-teman bisa menjualnya luar biasa gitu ya, dan sudah mencari pelanggan, sudah mempunyai kualitas si hewannya itu bagus, sehingga akhirnya banyak masyarakat yang percaya. Nah, ketika udah percaya, wah itu luar biasa, penjualan pasti akan meningkat teman-teman. Nanti saya akan juga mereview nih teman-teman owner dari penjual toko hewan kurban. Nah, saya kemarin juga beli di sana gitu kan, dan itu luar biasa, laris banget gitu. Yang selanjutnya adalah frozen food. Nah, frozen food itu rata-rata digandrungi oleh para ibu-ibu yang tidak lagi bekerja atau menjadi ibu rumah tangga. Nah, ini di sini melihat pasar frozen food yang diminati masyarakat cukup meningkat. Karena kenapa? Rata-rata sudah di rumah, dan itu apalagi melihat dari analisisnya di marketplace, bahwasanya penjualan frozen food atau makanan-makanan yang siap saji itu cukup drastis atau cukup meningkat permintaannya ya, apalagi di Tokopedia, terus Bukalapak maupun juga Shopee. Nah, itu bisa menjadi juga tambahan buat para ibu rumah tangga yang ingin menambah uang keluarga. Salah satunya bisa memproduksi frozen food. Itu macam-macam ya, bisa risol, bisa makanan-makanan yang ringan maupun yang berat. Gitu. Oke, selanjutnya toko mainan anak. Nah, toko mainan ini rata-rata menjadi salah satu incaran para ibu-ibu yang anaknya masih kecil. Terutama kayak misalnya nih dekat rumah saya nih ada toko mainan luar biasa. Nanti kapan-kapan saya akan review pemiliknya hingga bisa besar gitu.
dan luar biasa omsetnya sangat besar, dan ini mau pandemi atau enggak mereka tetap laris luar biasa gitu. Dan saya juga bisa siapa tahu nanti tahu nih gimana teknik-teknik kita bisa menjual mainan anak yang laris gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti ingin buka usaha toko mainan bisa lihat nih di channel saya nanti kalau ketika bisa ngobrol langsung dengan owner pemilik toko mainan itu. Nah, toko mainan anak itu kalau bisa saya lihat sih untungnya sangat luar biasa teman-teman. Itu bisa lebih dari 20-30% dari harga pokoknya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya punya dana yang cukup, bisa tuh salah satunya adalah membuka usaha toko mainan anak. Nah, ini mau pada pandemi Covid aja tetap laris. Dan tapi salah satunya juga pemilihan tempat juga harus yang sangat strategis ya teman-teman. Jadi bukan hanya ide usaha aja dan modal, tapi pemilihan tempat juga tetap harus kalian lihat juga. Yang selanjutnya adalah bibit ikan konsumsi. Nah, ini juga cukup menarik nih teman-teman. Biasanya orang-orang males tuh, enggan untuk berternak atau pembesaran ikan. Nah, pada saat pandemi ini, wow luar biasa teman-teman. Bahkan saya pun akhirnya garasi mobil bisa dijadikan tempat kolam ikan, dimana di situ juga ada ikan lele, ada ikan nila, sebagai ya bagaimana teman-teman menghilangkan kejenuhan yang lainnya di rumah mulu ya, akhirnya merelakan garasi mobil untuk menjadi kolam ikan. Nanti kita bisa review teman-teman, lihat dari situasi kolam saya. Siapa tahu nanti teman-teman juga punya kesempatan buat yuk bareng-bareng kita mengelola pembesaran ikan gitu ya, dimana nanti kita bisa belajar banyak bagaimana para peternak ikan bisa melakukan hal seperti itu. Jadi kita juga jangan sampai nih kita sudah tua nggak punya keahlian. Jadi adalah salah satunya yang bisa nanti tetap kita beraktivitas sehingga akhirnya masa tua kita juga tidak terlalu rentan, tidak gampang sakit-sakitan karena kita selalu beraktivitas, ya enggak? Oke. Nah, tadi bibit ikan konsumsi. Nah, sekarang juga ada lagi nih yang sangat diminati masyarakat, yaitu adalah ikan hias. Nah, apalagi sudah disounding sama para artis nih, yang dimana mereka membuat akuarium yang sangat bagus, sangat menyenangkan ketika misalnya melihat. Salah satunya memang, apalagi saya sering banget ngelihat channelnya The Hakim, dimana dia punya akuarium yang luar biasa besar, yang kalau dilihat itu bagus banget sehingga bisa menyejukkan mata nih teman-teman. Nah, mudah-mudahan aja saya bisa punya seperti itu, tapi kayaknya kegedean banget ya. Nah, ini ikan hias juga bisa menjadi salah satu ide untuk kalian teman-teman untuk buka usaha nih ya. Menurut saya sih tidak terlalu besar usahanya kalau teman-teman bisa datang ke tempat teman cukup mempromosikan, setelah itu beli sebagian dan menjadi contoh, baru kalian coba pasarkan. Jadi sehingga akhirnya modalnya tidak terlalu besar. Nah, lanjutnya nih, tadi udah bibit ikan, terus ikan hias, ikan konsumsi. Nah, sekarang gimana ikannya itu bisa tetap hidup? Ya mau nggak mau kan harus dikasih makan kan. Nah, usaha pakan ternak ini menjadi salah satu primadona juga nih di saat pandemi. Karena kenapa? Karena rata-rata orang yang biasanya tadinya bekerja di luar, akhirnya di rumah, dan dia akan banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang tadinya membuat mereka tidak sempat, akhirnya sempat, yaitu memelihara ikan. Nah, ketika memelihara ikan, mau tidak mau ikan itu harus makan. Nah, jadi alternatif pertama buat teman-teman yang pengen banget usaha tapi modalnya tidak terlalu besar, bisa nih menjadi dropshipnya pakan ternak. Nah,
jadi teman-teman bisa datengin ke tempat-tempat atau toko-toko yang jual pakan ternak. Saya melihat data saham dari perusahaan pakan ternak itu sangat meningkat tajam teman-teman. Yang lainnya pada turun, tapi usaha pakan ternak itu, perusahaan pakan ternak itu meningkat tajam. Karena kenapa? Karena permintaannya sangat luar biasa, itu sangat bagus. Coba teman-teman aja bisa lihat, misalnya saham dari perusahaan pakan ternak itu sekarang meningkat gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen usaha modal tidak terlalu besar juga bisa menjadikan alternatif pakan ternak ini usaha teman-teman. Selanjutnya tanaman hias. Wah, ini nih laris manis Tanjung Kimpul. Rata-rata sekarang banyak yang tiba-tiba menjual tanaman, apalagi karena banyak para pekerja yang wanita yang tadinya bekerja setiap hari sekarang harus di rumah karena pandemi ini. Akhirnya apa? Beberes rumah, terus juga bagaimana mempercantik rumah, yaitu salah satunya dengan mengisi dengan tanaman hias. Nah, itu laris sekali teman-teman, dimana saya hampir beberapa kali lewat di penjual tanaman hias. Mereka menjual cukup banyak dan sangat diminati oleh masyarakat yang saat ini masih menunggu kepastian kapan corona ini berakhir. Salah satunya juga ada tanaman yang luar biasa meningkat harganya, nanti kalian bisa dicek, ini nanti saya kasih gambarnya. Nah, ini tanaman yang luar biasa yang sekarang banyak diminati para pencinta tanaman, yang bisa disebut juga tanaman janda bolong ya. Tanaman janda bolong, jandanya bolong kali ya. Nah, yang selanjutnya lagi adalah toko alat-alat pertanian. Nah, ini juga menjadi salah satu temannya dari tanaman hias. Jadi kalau nanam nggak ada alat-alatnya, nggak ada medianya, terus bagaimana nanamnya? Nah, ini juga menjadi tempat diserbunya masyarakat yang sedang merapikan rumah atau mempercantik rumah, yaitu dengan membeli alat-alat pertanian ya, seperti misalnya pot, terus juga alat media tanam seperti rock wool atau hidroponik, atau misalnya juga beli skupnya, beli tanahnya, beli komposnya ya. Rata-rata mereka yang mau simple jadi datangi ke toko alat-alat pertanian. Ini saya juga pengen banget nih nge-review toko alat-alat pertanian yang dimana kelihatannya sederhana tapi sepertinya penjualannya meningkat sangat tajam gitu, meningkat drastis. Apalagi saya lihat tuh beberapa kali saya membeli media tanam itu luar biasa larisnya di sana, sampai mengantri. Oke. Nah, yang selanjutnya itu, nah ini mah udah jangan tanya lagi, mau pandemi mau kagak tetap laris. Apa itu? Yaitu counter pulsa teman-teman, atau counter kuota internet. Ini buat teman-teman yang masa sih laris? Iya teman-teman, ternyata masih banyak yang belum memanfaatkan teknologi marketplace atau teknologi mobile banking untuk pembelian kuota internet ya. Masih rata-rata banyak yang membeli langsung ke counternya. Entah kenapa, mungkin lebih enak datang ke sana langsung terus bergaransi kali, atau memang dia belum paham bagaimana menggunakan mobile banking atau membeli di marketplace teman-teman. Nah, ini menjadi salah satu usaha yang tidak kena badai gitu. Tidak kena badai pandemi, masih tetap laris. Apalagi saat ini rata-rata banyak di rumah yang menggunakan internet, sehingga akhirnya apa? Sehingga penjualan kuota internet itu luar biasa meningkat tajam teman-teman. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nih, itu adalah toko sepeda. Entah kenapa di bulan-bulan akhir ini, mulai dari bulan Mei kemarin, saya lihat itu penjualan sepeda itu meningkat tajam ya. Apalagi ditambah para artis sudah memamerkan sepeda-sepeda yang luar biasa bagus, dan akhirnya banyak memotivasi
teman-teman yang ingin berolahraga tapi tidak terlalu berat, yaitu dengan menggunakan sepeda. Nah, salah satu untuk menjaga daya tahan imun itu dengan berolahraga teman-teman. Nah, banyak yang sekarang melakukan pembelian sepeda, sehingga toko sepeda rata-rata habis, laris manis gitu ya. Apalagi ketika kemarin juga saya udah menandai nih di marketplace Tokopedia, saya sudah searching nih, wah ini besok mau beli waktu itu sebelum adanya pandemi itu saya udah tandai nih, karena kenapa? Karena saya butuh untuk olahraga. Nah, ternyata pada saat pandemi yang saya tandain ternyata sudah sold out teman-teman. Wah, luar biasa, padahal waktu itu stoknya banyak banget. Nah, ternyata habis. Dan itu menjadi salah satu usaha yang tidak kena badai corona, malah meningkat tajam teman-teman. Karena kenapa? Mungkin karena olahraga yang tadinya orangnya sibuk kerja, akhirnya nggak ada pekerjaan yang terlalu menguras energi, dan akhirnya olahraga sepeda jadi alternatif buat mereka menjaga daya tahan tubuh gitu ya. Oke. Nah, bengkel sepeda dong pastinya. Karena kenapa? Yang jualan sepeda laris, toh kalau misalnya ternyata sepedanya ada trouble, pasti larinya ke bengkel sepeda, nggak mungkin dong ke bengkel mobil gitu. Karena kenapa? Karena beda ya. Oke, yang selanjutnya warkop. Warkop itu bukan warkop DKI ya, tapi warkop warung kopi, di mana tempat asiknya nongkrong para pemuda dan pemudi. Nah, ini warkop itu salah satu usaha yang tidak terdampak, bukan tidak sih ya, tidak terdampak COVID, karena sampai saat ini saya lihat masih banyak warkop-warkop yang buka dan masih dipenuhi para pemuda-pemudi, walaupun memang mereka datangnya tidak begitu banyak ya gitu, tapi ada terus tuh di warkop, nggak pernah tutup deh kayak. Nah, itu bisa menjadi salah satu inspirasi teman-teman kalau mau buka di depan rumah atau di dekat-dekat rumah yang sekiranya ada halamannya, itu bisa dijadikan tempat warkop, warung kopi. Asik betul tuh. Oke, ini yang selanjutnya nih yang paling menurut saya super legend fantastik. Nah, itu apaan? Nasi goreng. Ya, nasi goreng itu salah satu usaha yang menurut saya dari saya kecil tuh, ya sekarang saya umurnya udah 29 tahun, sampai sekarang itu usaha yang luar biasa, tidak terkena dampak menurut saya. Karena kenapa? Walaupun banyak sebagian masyarakat yang mendapat bansos ya, tapi tetap aja tuh kayaknya nasi goreng laris, apalagi di masa new normal ini. Luar biasa antrinya. Saya sampai waktu itu beli nasi goreng di tempat langganan, telat dikit aja udah tutup. Kenapa? Karena habis teman-teman. Itu luar biasa. Tapi itu bagi orang-orang yang dia bisa meracik bumbunya yang secara pas, sehingga akhirnya nasi gorengnya enak. Banyak tuh tukang nasi goreng juga yang memang tidak begitu laku karena mungkin bumbunya kurang pas ya. Tetapi menurut saya usaha tersebut usaha yang paling legend. Karena kenapa? Melihat kondisi yang saat ini itu tetap masih laris. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba, yang pernah mencoba membuat bumbu untuk nasi goreng dan enak, itu saran saya mending buka deh. Apalagi kan sekarang nggak perlu kalian nyewa ruko gitu ya. Kalau memang nggak punya modal terlalu banyak, ya kalian aja buka, tinggal daftar GoFood atau GrabFood, bikinnya di rumah. Itu udah lumayan loh teman-teman, bisa dipraktekin itu secara gratis. Dan menurut saya itu menjadi satu tambahan penghasilan yang bisa menjanjikan juga teman-teman. Oke, itu udah tadi 17 usaha yang masih laris saat pandemi COVID. Jadi teman-teman, mudah-mudahan dari usaha-usaha tersebut bisa menginspirasi teman-teman. Oke teman-teman, nah tadi kan udah kita review nih 17 usaha yang dimana saya sebutkan satu-satu usaha-usaha yang masih laris, masih diminati sama masyarakat, masih menguntungkan
Itu menurut pendapat saya ya teman-teman. Dan mudah-mudahan sih salah satu dari kalian itu sudah melakukan usaha itu, sehingga akhirnya bisa memberikan komentar di bawah, supaya apa? Supaya teman-teman yang lainnya bisa tahu nih, oh ternyata usaha tersebut masih tetap bisa bertahan. Dan bisa menjadikan tips and triknya teman-teman. Karena kenapa? Karena ketika kalian bisa berbagi, itu suatu hal yang bisa kalian bisa kalian bawa sampai nanti gitu ya, sampai akhir nanti. Karena kenapa? Ilmu yang bermanfaat itu akan dibawa sampai akhir nanti. Nah teman-teman, kalau ada pendapat-pendapat yang pengen kalian sampaikan, saran-saran juga, itu bisa kalian teman-teman komen di bawah ini. Karena kenapa? Karena komen atau saran dari kalian itu sangat membangunkan untuk kami. Supaya apa? Supaya video-video yang berikutnya kita bisa menampilkan yang lebih baik lagi. Salah satu hal yang perlu teman-teman bantu untuk kami adalah support dengan subscribe. Jangan lupa video ini. Karena kenapa? Karena kalau teman-teman subscribe berarti teman-teman mendukung kami nih. Dan satu hal lagi, jangan lupa loncengnya ya, klik. Karena kenapa? Ketika misalnya loncengnya diklik sama kalian, supaya ketika misalnya ada video-video berikutnya kalian juga bisa tahu lebih dahulu. Nah, terima kasih telah menonton video ini, dan mudah-mudahan saya doakan semua yang menonton video ini menjadi orang yang lebih baik lagi dan diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.